kita membahas farmakologi obat pada kehamilan, persalinan, dan masa menyusui. Yang pertama kita membahas mengenai farmakologi obat pada masa kehamilan. Nah, kalau kita bicara namanya kehamilan, ya di kehamilan akan ada perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik pada obat-obatan ya. Kenapa ada perubahan farmakokinetik dan farmakodinamiknya? Karena kita tahu homeostasis atau fisiologi, lebih tepatnya fisiologi orang hamil itu berbeda dengan orang normal yang tidak hamil. Apa aja yang berbeda? Yang pertama dalam segi absorpsi ya, akan mempengaruhi absorpsi obatnya. Kalau kita lihat bahwa si progesteron ya pada wanita hamil itu meningkat. Progesteron meningkat, kemudian motilin itu menurun ya, kemudian sehingga motilitas usus itu akan semakin menurun. Alhasil akan mempengaruhi untuk proses absorpsi, yaitu ada perpanjangan waktu dalam pengosongan lambung dan saluran cerna, sehingga absorpsi obatnya akan semakin lama, ya semakin memanjang, semakin lambat seperti itu. Kemudian akan ada penurunan sekresi asam lambung dan aliran darah ke kulit itu semakin besar, sehingga untuk absorpsi obat, ya penyerapan obat untuk rute topikal akan lebih meningkat. Selanjutnya dalam hal distribusi ya, dalam hal distribusi obat, cardiac output pada wanita hamil itu akan meningkat. Sehingga ketika cardiac outputnya meningkat, ya, maka volume darah akan meningkat. Kenaikan volume darah ini akan mempengaruhi distribusi obat. Distribusi obat atau penyebaran obat akan semakin meningkat. Saya ingatkan kembali bahwa cardiac output adalah volume darah yang dipompakan oleh jantung ya dalam setiap menit. Kemudian kita tahu juga bahwa lemak ya akan meningkat juga pada ibu hamil, sehingga distribusi obat yang lipid soluble yang larut dalam lemak itu akan semakin meningkat. Dan pada albumin akan mengalami penurunan. Kita tahu bahwa albumin itu salah satu protein yang berperan dalam distribusi obat ya dalam hal mengikat, sehingga ikatan obat dan protein akan semakin kecil dan akan menyebabkan kadar obat bebasnya semakin meningkat. Kita tahu bahwa obat yang terikat protein itu obat yang tidak aktif ya, sedangkan yang tidak terikat protein itu adalah obat yang aktif secara farmakologi. Jadi ketika albuminnya menurun, maka ikatan obat protein akan turun sehingga kadar obat bebasnya meningkat. Apa yang akan terjadi ketika kadar obat bebasnya meningkat, dan itu jika obatnya adalah obat dengan indeks terapi obat sempit, maka ketika melewati MTC, maka akan terjadi efek toksik. Ya. Peningkatan cairan tubuh juga menyebabkan pengenceran albumin. Adanya peningkatan cairan tubuh akan menyebabkan pengenceran albumin atau hipoalbuminemia yang menyebabkan ikatan obat dengan albumin menurun. Steroid dan hormon yang dilepas plasenta serta obat-obat lain yang ikatan protein plasmanya tinggi akan menjadi lebih banyak dalam bentuk tidak terikat. Tidak terikat artinya obat bebas. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa hati-hati dengan obat yang indeks terapinya sempit ya, sehingga ketika dia melewati MTC maka yang ada dia akan toksik. Nah, kemudian peningkatan cairan tubuh ya, di mana 60% di plasenta dan janin, 40% di jaringan ibu. Sehingga penurunan kadar akan menyebabkan penurunan kadar puncak obat dalam darah. Ya, di mana obat yang terdistribusi dalam air dengan obat dengan volume distribusi rendah. Perubahan volume cairan tubuh tersebut di atas yang menyebabkan penurunan kadar puncak obat-obat yang di serum, terutama obat-obat yang terdistribusi di air seperti antibiotik golongan aminoglikosida dan obat dengan volume distribusi yang rendah. Selanjutnya dalam hal metabolisme, kita tahu bahwa pada wanita hamil kadar estrogen dan progesteronnya meningkat. Nah, di mana ini akan menyebabkan menginduksi metabolisme dari obat-obatan lain. Kenaikan kadar estrogen dan progesteron tersebut ya akan secara kompetitif menginduksi metabolisme dari obat-obat lain, misalnya phenytoin, atau bahkan akan menginhibisi ya atau menghambat metabolisme obat lain seperti theophylline. Dampaknya, saya rasa masih ingat ya, kalau misalnya menginduksi, menginhibisi,
Kalau lupa saya ingatkan kembali. Di pelajaran farmakokinetik atau di kuliah topik farmakokinetika sudah saya ingatkan atau saya jelaskan dulu ketika misalnya obat A itu menginduksi metabolisme obat B, di mana ketika A itu adalah drug, B itu adalah drug. Yang perlu diketahui bahwa metabolisme pada drug itu adalah untuk menonaktifkan obat-obatan, ya, menonaktifkan obat-obatan. Kalau obat A menginduksi metabolisme obat B, artinya penonaktifannya semakin banyak. Artinya metabolit pasifnya semakin banyak, metabolit aktifnya semakin menurun. Alhasil, kalau diinduksi metabolismenya, berarti metabolit aktifnya menurun. Kalau turunnya di bawah MEC, minimum effective concentration, maka tidak akan menimbulkan efek farmakologi. Nah, kalau obat A menginhibisi metabolisme obat B, obat A itu drug, obat B sama drug, menginhibisi, berarti metabolit pasifnya, ya, metabolit pasif dan aktifnya akan berbeda. Artinya metabolit aktifnya akan meningkat. Nah, ketika meningkatnya metabolit aktif, berarti dia akan menyebabkan kenaikan kadar obat dalam plasma dong. Ketika meningkatnya di atas MTC, minimum toxic concentration, maka akan menyebabkan efek toksik. Kemudian dalam hal ekskresi atau dalam pengeluaran, terjadi peningkatan aliran darah ke ginjal, sehingga clearance atau bersihan obat itu akan semakin meningkat, ya. Di mana peningkatan aliran darah ke ginjal ini dapat mempengaruhi bersihan atau clearance ginjal obat yang eliminasinya terutama lewat ginjal, contohnya obat golongan penisilin. Artinya ketika seseorang itu sedang hamil dan mengkonsumsi obat golongan penisilin, maka akan semakin cepat dibuang, akan semakin cepat diekskresi oleh tubuh dari si wanita hamil tersebut. Kenapa? Karena terjadi peningkatan aliran darah ke ginjal, sehingga clearance obatnya akan meningkat. Selanjutnya dalam hal perpindahan obat melalui plasenta. Nah, diharapkan obat tidak dapat berpindah ke plasenta, karena beberapa obat-obatan tadi akan memberikan dampak ya ke plasenta. Perpindahan obat lewat plasenta umumnya berlangsung secara difusi sederhana, sehingga konsentrasi obat di darah ibu serta aliran darah plasenta akan sangat menentukan perpindahan obat melalui plasenta. Seperti juga pada membran biologis lain, perpindahan obat lewat plasenta dipengaruhi oleh hal-hal seperti di berikut ini. Yang pertama, kelarutan obat dalam lemak atau dalam lipid. Kedua adalah derajat ionisasinya. Ketiga, ukuran molekul. Dan keempat, ikatan protein antara obat dan protein, yaitu albumin. Yang pertama, kelarutan obat dalam lemak. Di mana obat yang larut dalam lemak akan berdifusi dengan mudah melewati plasenta, sehingga dia akan masuk ke dalam sirkulasi atau peredaran sistemik dari si janin. Contohnya tiopental ya. Tiopental itu dia kelarutan dalam lemaknya tinggi, sehingga dia akan mudah masuk ke dalam plasenta si janin. Apa yang terjadi ketika tiopental masuk ke dalam sirkulasi janin akan menyebabkan apnea atau henti nafas pada bayi yang baru dilahirkan. Selanjutnya adalah derajat ionisasi, di mana obat yang tidak terionisasi akan mudah melewati plasenta. Sebaliknya ya, untuk obat yang terionisasi itu sulit melewati membran plasenta. Ya, diingatkan kembali bahwa obat yang tidak terionisasi itu akan lebih mudah melewati plasenta dibandingkan dengan obat yang terionisasi. Contohnya adalah suksinilkolin dan tubokurarin ya, yang kadang dulu digunakan pada operasi sesar, di mana dia adalah obat yang derajat ionisasinya tinggi, sehingga dia sulit melewati membran plasenta, sehingga kadar di janinnya juga rendah, jadi aman buat plasenta, si janinnya aman buat si janin. Kemudian contoh lain memperlihatkan pengaruh kelarutan dalam lemak dan derajat ionisasi adalah si salisilat. Ya. Salisilat, hal ini disebabkan oleh tingginya kelarutan lemak dari sebagian kecil salisilat yang tidak terion, di mana permeabilitas membran plasenta terhadap senyawa polar tersebut tidak absolut.
Bila perbedaan konsentrasi ibu dan janin tinggi, konsentrasi obat ibu dan janin tinggi, senyawa polar pun ya, polar itu yang hidrofil, larut air, maka akan tetap bisa melewati plasenta dalam jumlah besar. Maksudnya seperti ini. Tadi disampaikan bahwa senyawa-senyawa yang lipofil, larut lemak, itu mudah lewat plasenta. Tapi senyawa-senyawa yang polar, yang hidrofil, sebenarnya bisa melewati plasenta, asalkan ada perbedaan konsentrasi yang tinggi antara konsentrasi obat tersebut di ibu dan janin. Kemudian ukuran molekul. Jadi faktor berikutnya yang mempengaruhi perpindahan obat melalui plasenta adalah ukuran molekul dari suatu obat-obatan. Di mana obat dengan berat molekul sampai dengan 500 Dalton, dia akan mudah melewati pori membran tergantung pada kelarutan dalam lemak dan derajat ionisasinya juga. Tapi salah satunya adalah ukurannya. Di mana kalau dia kurang dari 500 Dalton, mudah. Namun, jika obat-obat tersebut berat molekulnya 500 sampai 1000 Dalton, maka akan susah melewati membran plasenta. Terlebih dengan di atas 1000 Dalton, maka akan lebih sulit untuk menembus membran plasenta si janin. Contohnya adalah obat heparin. Kita tahu heparin adalah obat antikoagulan, yang kita bahas di topik yang sebelumnya, antikoagulan. Berarti dia obat yang menghambat pembentukan benang-benang fibrin. Obat tersebut digunakan pada kondisi penyumbatan, ya, kondisi penyumbatan. Nah, si heparin ini punya berat molekul yang sangat besar, ditambah lagi dia polar, ya. Ukuran molekulnya besar, dia polar. Polar itu hidrofil, larut air. Artinya dia tidak bisa menembus plasenta, ya, nggak bisa menembus plasenta, sehingga dia merupakan obat antikoagulan yang aman pada kehamilan untuk heparin. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perpindahan obat melalui plasenta adalah ikatan protein. Hanya obat yang tidak terikat dengan protein atau obat bebas yang dapat melewati membran. Kita tahu bahwa albumin itu berperan dalam distribusi obat, ya. Albumin akan mengikat obat. Ada yang namanya obat bebas, ada yang namanya obat terikat di topik farmakokinetik. Obat bebas, obat yang tidak terikat oleh protein albumin. Obat terikat, obat yang diikat oleh albumin. Obat yang bebas tadi, ya, obat yang bisa menembus membran. Di mana derajat keterikatan obat dengan protein, ya, terutama albumin, akan mempengaruhi kecepatan melalui plasenta. Maksudnya, kalau misalnya ikatan obatnya lebih besar dengan albumin, otomatis yang bebas semakin sedikit. Ketika semakin sedikit, maka ya semakin akan untuk kecepatan melalui plasentanya, maka akan semakin cepat, ya, bebasnya sedikit. Tapi ketika ikatan dengan proteinnya besar, ya, begitu juga sebaliknya. Akan tetapi bila suatu obat itu sangat larut dalam lemak, maka ikatan protein tidak terlalu mempengaruhi, ya. Ini kan dalam hal ikatan protein mempengaruhi. Ya, tapi kalau obat tersebut bersifat lipofil atau sangat larut lemak, maka ikatan protein tidak terlalu mempengaruhi. Misalnya beberapa gas anestesi, di mana obat-obat yang kelarutan dalam lemaknya tinggi, di mana dia otomatis kecepatan melewati plasenta lebih bergantung pada aliran darah ke plasenta, bukan lalu dari ikatan proteinnya, kalau bagi obat-obat yang lipofil. Namun bila bagi obat yang tidak larut dalam lemak dan terionisasi, maka perpindahan obatnya lewat plasenta itu lambat dan dihambat oleh besarnya ikatan obat dengan protein. Perbedaan ikatan obat dan protein di ibu dan di janin itu penting. Misalnya untuk obat golongan sulfonamid, barbiturat, phenytoin, yang ikatan protein lebih tinggi di ibu daripada si ikatan protein si janin. Sebagai contoh lain adalah kokain, ya. Dia merupakan basa lemah, kelarutan dalam lemaknya tinggi, berat molekulnya rendah, ikatan proteinnya rendah, sehingga kokain itu akan cepat terdistribusi ke janin ibu. Kenapa? Ya, larut dalam lemak tinggi. Larut dalam lemak tinggi mudah masuk. Berat molekulnya kurang dari 305 Dalton. Enak masuknya. Ikatan proteinnya rendah, ya, yang bebas banyak, ya, sehingga akan lebih cepat terdistribusi ke darah ibu ke janin, ya, masuk ke plasenta. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi masuknya obat ke plasenta selain yang tadi, ya. Yang pertama adalah sifat fisikokimiawi obat,
kecepatan obat untuk melewati plasenta dan mencapai sirkulasi di janin, lamanya paparan obat yang digunakan, berikutnya adalah distribusi obat ke jaringan yang berbeda pada janin, periode perkembangan janin saat obat diberikan, misalnya pada semester pertama, semester kedua, atau semester ketiga, dan efek obat jika diberikan dalam bentuk kombinasi. Yang saya bahas selanjutnya adalah metabolisme obat di plasenta dan di janin, di mana dua mekanisme ini, dua mekanisme yang ikut melindungi janin dari obat yang disirkulasi ibu atau dari obat yang diminum oleh ibu adalah plasenta. Plasenta itu sebenarnya sebuah barier atau penghalang yang bersifat semi permeable yang juga bisa digunakan sebagai tempat metabolisme beberapa obat yang melaluinya, di mana semua jalur utama metabolisme obat ada di plasenta untuk si janin. Dan juga terdapat beberapa reaksi oksidasi aromatik yang berbeda, misalnya oksidasi etanol dan fenobarbital. Sebaliknya, kapasitas metabolisme plasenta ini akan menyebabkan terbentuknya atau meningkatkan jumlah metabolit yang toksik. Contoh pada etanol dan benzopiren. Dan dari hasil penelitian untuk obat prednisolon, dexamethasone, itu kortikosteroid zitotimidin yang struktur molekul analognya itu dengan zat-zat endokrin di tubuh akan mengalami metabolisme yang bermakna di plasenta. Jadi plasenta itu sebenarnya sebuah barier yang akan menghalangi obat itu masuk dari si tubuh ibu ke tubuh si janin. Walaupun kalau kita lihat secara fisiologis, dia merupakan jalur masuknya nutrisi makanan dari ibu ke janin. Tapi untuk obat-obatan tidak semua bisa masuk, dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi saya jelaskan di atas juga. Kemudian obat-obat yang melewati plasenta akan memasuki sirkulasi janin lewat vena umbilikal, di mana sekitar 40-60% darah yang masuk akan masuk ke hati atau hepar si janin. Sisanya dia akan langsung masuk ke sirkulasi umum janin, di mana obat yang masuk ke dalam hepar si janin mungkin sebagian akan dimetabolisme sebelum masuk ke sirkulasi umum Jadi masuk ke hepar kemudian akan masuk ke sirkulasi. Walaupun kita tahu bahwa metabolisme obat di hepar janin itu tidak berpengaruh banyak pada metabolisme obat maternal. Kenapa? Karena hepar si janin kan belum sempurna untuk fungsinya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara namanya obat pada masa kehamilan, akan ada obat yang memiliki efek teratogenik. Jadi mengapa tidak semua obat bisa diberikan pada wanita hamil? Karena beberapa obat memiliki efek teratogenik, di mana teratogen itu artinya zat atau paparan yang menyebabkan kecacatan pada janin atau embrio secara struktural ataupun fungsional, di mana wujud teratogenik tersebut bisa dalam bentuk malformasi, gangguan pertumbuhan, karsinogenesis, atau gangguan fungsional. Di mana reaksi teratogenik umumnya terjadi ketika obat-obat itu diberikan pada trimester awal. Kenapa? Karena pada trimester awal merupakan waktu yang besar waktu yang tepat untuk organogenesis, pembentukan organ, di mana pembentukan organ pada janin itu terjadi pada trimester awal. Sehingga ketika 3 bulan pertama dia minum obat-obatan dan obat-obatan tersebut punya efek teratogenik, maka kemungkinan besar janin atau bayi yang dikandungnya akan cacat, baik secara struktural ataupun fungsional. Nah, untuk obat-obat yang bersifat teratogenik biasanya adalah yang bersifat asam lemak, misalnya thalidomid, asam valproat, isotretinoin, warfarin. Di mana ini diduga karena asam lemah, karena ketika obatnya bersifat asam lemah akan merubah pH sel dari si embrio. Dan dari hasil penelitian pada hewan uji menunjukkan bahwa pH cairan sel embrio itu lebih tinggi dibandingkan dengan pH pada plasma si ibu. Sehingga obat yang bersifat asam akan tinggi kadarnya pada sel embrio. Nah, berikut ini adalah klasifikasi keamanan obat pada kehamilan berdasarkan FDA. Ada kategori A, B, C,
T, dan X. Kalau kita baca di sini, kategori A dia studi terkontrol di mana obat yang telah digunakan oleh sejumlah wanita hamil tidak memperlihatkan kenaikan frekuensi malformasi janin atau pengaruh buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap janin pada kehamilan trimester 1. Dan tidak ada bukti mengenai resiko pada trimester berikutnya, dan sangat kecil kemungkinan obat ini untuk membahayakan janin. Artinya, obat ini sangat aman pada janin, tidak ada efek cacat atau teratogenik pada janin. Tapi kalau adik-adik lihat, kalau adik-adik jeli dalam membaca ini, bahwa kategori A adalah obat yang diujikan pada wanita hamil. Ya. Sekarang apakah ada wanita hamil yang mau diuji? Saya beri obat, dilihat anaknya cacat apa enggak, nanti dikasih uang, mau enggak? Saya rasa tidak ada yang mau. Jadi obat kategori A itu hampir tidak ada, ya, karena pengujiannya pada wanita hamil. Ya, yang ada kalau kategori B kita lihat, studi terhadap reproduksi binatang percobaan tidak memperlihatkan resiko terhadap janin. Namun belum ada studi terkontrol yang diperoleh pada ibu hamil di mana pengalaman pemakaian oleh ibu hamil masih terbatas. Tetapi tidak ada kenaikan frekuensi malformasi pada janin atau pengaruh buruk secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap janin. Atau studi terhadap reproduksi binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping selain penurunan fertilitas yang tidak didapati pada studi terkontrol pada wanita hamil trimester 1 dan ditemukan bukti adanya resiko pada kehamilan trimester berikutnya. Kalau kita lihat, kategori B ini diujikan pada hewan coba. Ya, hewan coba bisa tikus ya, tikus dan kawan-kawannya, di mana pada hewan coba tidak ada cacat janin ya setelah ketika masa kehamilan si hewan coba tersebut diinduksi obat-obatan, lahir tidak ada yang cacat. Dia masuk kategori B. Ya. Selanjutnya kalau kita lihat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, yaitu teratogenik ataupun embriosidal, ya embrio bukan embio, salah ketik. Dan studi terkontrol pada wanita dan binatang percobaan tidak tersedia atau tidak dapat dilakukan, di mana obat termasuk kategori ini hanya boleh diberikan jika besar manfaatnya secara terapeutik melebihi besarnya risiko yang terjadi pada janin. Nah, studi pada binatang percobaan artinya ini sudah diujikan pada binatang coba, pada hewan uji, di mana pada binatang uji ada beberapa yang mengalami cacat. Ya, cacat bayinya itu cacat ketika diberikan obat ini. Ya, ada yang tidak, ada yang iya. Ya. Kemudian untuk kategori D, terdapat bukti bahwa resiko kejadian malformasi janin pada manusia atau yang menyebabkan kerusakan pada janin yang tidak dapat membaik lagi bersifat irreversibel. Tetapi manfaat terapeutik yang diharapkan mungkin melebihi besarnya resiko. Misalnya jika obat perlu digunakan untuk mengatasi kondisi yang mengancam jiwa atau penyakit serius bila mana obat yang lebih aman tidak dapat digunakan atau tidak efektif, di mana pemakaian pada kehamilan harus dihindari sedapat mungkin. Artinya, obat kategori D dan C, dia beresiko berpotensi teratogenik atau cacat pada janin. Namun, resiko atau potensi teratogenik yang kategori D lebih tinggi dibandingkan kategori C. Nah, untuk kategori X, kalau kita lihat studi pada manusia atau binatang percobaan, memperlihatkan adanya abnormalitas pada janin atau terbukti adanya resiko pada janin. Dan besarnya resiko jika obat ini digunakan pada ibu hamil jelas-jelas melebihi manfaat terapeutiknya. Obat yang termasuk dalam kategori ini dikontraindikasikan pada wanita yang sedang atau memiliki kemungkinan hamil. Kalau kategori X jelas obat ini positif punya efek teratogenik. Jadi yang boleh diberikan pada ibu hamil yang mana, Pak? Yang dianjurkan adalah yang kategori A atau kategori B. Ya, kategori A kan tidak ada, karena tidak ada pengujian, tidak ada ibu hamil yang mau diuji, jadikan probandus ya, manusia uji, saya rasa tidak ada yang mau. Jadi kategori B
boleh diberikan aman. Kalau kategori C, sebenarnya kalau dilihat dia punya resiko, ya. Namun kalau kita lihat di lapangan, beberapa masih diberikan pada ibu hamil. Kan resiko teratogenik, Pak. Iya, kalau misalnya pada kondisi ibu hamil, ternyata membutuhkan pengobatan yang kategori C, maka pasiennya akan diedukasi bahwa punya resiko pada janinnya. Tentu saja akan diberikan inform consent atau penjelasan. Akan ada dampak begini-begini kemungkinan. Biasanya kalau suaminya akan dipenjelasan pilih ibu atau pilih janinnya. Ya. Itu untuk kategori D sama E. Kalau C kan hanya punya potensi saja ya, punya potensi. Tapi pada hewan coba pada ibu hamil belum ya, karena tidak diujikan pada ibu hamil, hanya diujikan pada hewan uji. Nah, ini contohnya ya. Contoh seperti abacavir. Abacavir itu antivirus ya, pemberian oral, dia kategori C. Abciximab, dia adalah obat anti platelet. Dengan rute parenteral, dia kategori C. Acarbus itu yang kita bahas di kuliah DM ya, dia adalah alpha glucosidase inhibitor yang menghambat pemecahan polisakarida menjadi monosakarida, dia kategori B. Acyclovir kategori B, ya. Yang topikal justru kategori C. Amlodipine kategori C. Kemudian amobarbital, ya, dia kategori D. Apalagi kalau kita lihat antikoagulan kompleks kategori C, ya, ampicillin B, amphotericin jadi antifungi B, ya. Dilihat dari tadi kan penjelasan B, C, D itu apa tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang lain ya, bisa dibaca nanti. Mana yang masuk kategori C, B, D ya. A itu kalau A vitamin ya, vitamin kan selama ini aman ya, aman asam askorbat walaupun jarang untuk ataupun bahkan tidak ada yang mau diujikan pada ibu hamil. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kelainan pada janin akibat pemakaian obat. Kalau tadi kan resiko teratogeniknya, resiko menyebabkan teratogenik. Namun teratogeniknya seperti apa? Mari kita lihat satu persatu atau contoh perwakilannya. Yang pertama adalah sindrom warfarin, di mana kurang lebih ya 25% dari janin yang terpapar warfarin selama semester awal kehamilan itu akan mengalami malformasi kongenital. Contohnya hipoplasia tulang hidung, tulang-tulang falanges yang pendek, abnormalitas tulang, kelainan oftalmologik seperti atrofi optik, katarak, atau kelainan-kelainan yang sampai menyebabkan kematian pada janin di kandungan. Sehingga warfarin ini tidak dianjurkan atau pada masa kehamilan. Antikoagulan apa yang aman yang pada masa kehamilan? Ya, heparin yang dianjurkan. Ya, heparin itu ada jenis yang unfractionated heparin, ada low molecular weight heparin. Ya, untuk UFH, unfractionated heparin itu kategori C. Sedangkan yang kategori B adalah yang LMWH, low molecular weight heparin ya. Itu yang aman untuk ibu hamil karena dia kategori B. Yang kedua, sindrom hidantoin, di mana pemakaian hidantoin untuk epilepsi pada kehamilan dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan intrauterin, defisiensi mental, gangguan pertumbuhan muka atau wajah, terutama pada hidung. Ya, hidungnya akan tertekan atau pesek, ptosis, bibir atau langit-langit akan menjadi sumbing ya, cleft lips dan cleft palate ya. Gangguan fungsi jantung dan bisa juga abnormalitas genitalia. Dan sering juga disertai dengan tidak tumbuhnya kuku pada jari tangan dan kaki, tidak ada kukunya. Ya, dimana sindrom hidantoin ini dulu terjadi kurang lebih 10% pada kasus ibu hamil yang terpapar oleh hidantoin. Kemudian sindrom alkohol, di mana bayi-bayi yang lahir dari ibu yang suka mabuk ya, suka minum alkohol, dia punya ciri khas ya, ciri khas wajah, dahinya rendah, pangkal hidungnya tenggelam, hidungnya kecil dan tegak ke atas. Ada retraksi bibir dan juga deformitas pada telinganya. Dan juga akan menyebabkan gangguan fungsi jantung, keterlambatan pertumbuhan yang sangat umum dijumpai ya.
seperti kelainan ini kurang lebih 30% pada bayi-bayi yang lahir dari ibu yang peminum alkohol. Sehingga tidak dianjurkan ya untuk mengkonsumsi alkohol selama kehamilan. Selanjutnya adalah sindrom diethylbestrol atau DES. Pemakaian diethylbestrol pada trimester pertama kehamilan ternyata diketahui ya berkaitan dengan terjadinya banyak abnormalitas pada organ-organ reproduksi. Banyak kelainan pada organ-organ reproduksi si janin. Misalnya pada jenis kelamin wanita ya akan terjadi adenosis sampai adenokarsinoma pada vagina dan cervix uterus pada si janin tadi ya. Kemudian pada jenis kelamin laki-laki ya, bayi laki-laki akan timbul abnormalitas testis, bisa kista epididymis dan juga infertilitas. Atau juga bisa menyebabkan keganasan pada vagina, dan sehingga pemakaian diethylbestrol atau stilbestrol atau senyawa-senyawa estrogen selama kehamilan itu tidak dianjurkan. Selanjutnya adalah embryopati thalidomid. Kita tahu bahwa thalidomid itu dulu digunakan sebagai anti-emesis, anti mual muntah ya pada ibu hamil. Ternyata dia punya efek teratogenik yang sangat kuat, di mana banyak dulu ya sekitar 10.000 bayi itu terlahir cacat karena penggunaan si thalidomid, sehingga dilarang, sekarang sudah dilarang ya, akan menyebabkan abnormalitas pertumbuhan anggota tubuh ya dari penggunaan si thalidomid. Di mana sindrom-sindrom yang terjadi abnormalitas pada organ vertebral, bisa pada jantungnya, pada trakea, esofagus ya, karena pemakaian hormon kelamin steroid selama kehamilan. Ya. Ini untuk pemakaian dari steroid ya, ini thalidomid. Kalau ini penggunaan lain. Jadi penggunaan hormon steroid juga tidak dianjurkan pada kehamilan karena akan menyebabkan abnormalitas pada organ-organ vertebral, jantung, trakea, esofagus. Ya. Kemudian pemakaian kontrasepsi oral sesudah terjadi kehamilan sangat beresiko untuk mempengaruhi pengaruh buruk pada janin. Kita tahu bahwa kontrasepsi oral adalah estrogen, ya, sehingga estrogen akan menyebabkan kalau estrogen akan menyebabkan kelainan pada genitalianya ya, entah cervix atau adenokarsinoma atau kista epididymis dan sebagainya. Kemudian pemakaian hormon steroid untuk diagnosis kehamilan tidak lagi dibenarkan karena risiko tersebut. Dan pemakaian senyawa progestin untuk mencegah abortus sebenarnya juga diragukan manfaatnya. Kalau selama ini masih dipakai ya, tetap masih dipakai karena untuk mencegah abortus ya pada ibu yang misalnya belum waktunya melahirkan sudah kontraksi ya akan diberikan progestin. Nah, contoh efek teratogenik dari beberapa obat. Methotrexate, jelas dia obat kanker ya. Dia kemoterapi menyebabkan malformasi pada sistem saraf pusat, mata, telinga, tangan, dan kaki. Diethylbestrol tadi kanker vagina, kista epididymis ya. Carbamazepin dan asam valproat dia obat anti epilepsi ya, resiko menyebabkan cacat pada tabung syaraf, di mana kalau phenytoin jelas tadi pada fetal hydantoin syndrome ya. Thalidomid, Cocomelia tadi cacat ya. Warfarin akan menyebabkan cacat pada tulang rangka dan sistem syaraf pusat. Kalau alkohol akan menyebabkan fetal alcohol syndrome. Isotretinoin ya akan menyebabkan cacat pada sistem syaraf pusat, kraniofasial dan pada kardiovaskuler. Tetracycline akan menghambat ya pertumbuhan tulang dan gigi. Dan untuk ACE inhibitor seperti captopril, ramipril dan kawan-kawannya tidak dianjurkan pada ibu hamil karena beresiko menyebabkan gagal ginjal ya pada si janin, atau siklofosfamid akan menyebabkan cleft palat dan ginjal menjadi tidak terbentuk sempurna pada si janin. Kalau kita lihat di sini metildopa ya. Metildopa itu menyebabkan efek sedasi dan hipotensi postural pada ibu hamil tanpa efek samping pada fetus. Yang metildopa itu golongan agonis alfa 2. Jadi dia obat antihipertensi yang aman bagi ibu hamil. Dia bisa menyebabkan efek hipotensi ya ketika dosisnya berlebih, tapi dia akan menurunkan tekanan darah.
tapi tidak mempengaruhi fetal atau si janinnya. Beta blocker kalau dulu ya dilaporkan intrauterine growth retardation menyebabkan hipoglikemi, hipotensi dan bradikardi ya. Untuk atenolol menyebabkan pertumbuhan fetus terganggu ya, sehingga kadar laktogen plasmanya itu akan terganggu. Namun si beta blocker sekarang digunakan sebagai lini utama untuk hipertensi pada kehamilan, labetalol ya. Seperti itu. Kemudian pilihannya adalah metildopa, labetalol atau nifedipine. Kalau itu hipertensi buat ibu hamil masih aman. Nah, untuk ACE inhibitor tadi sudah disebutkan sebenarnya. Kalau kita lihat di sini dia menyebabkan gangguan fetus di mana oligohydramnion yang gagal ginjal, patent ductus arteriosus PDA, respiratory distress syndrome, hipoplasia pada paru, kemudian intrauterin ya. Jadi defek osifikasi pada tulang tengkorak ya. Jadi dihindari penggunaan ACE inhibitor pada ibu hamil. Untuk aspirin dan indometasin dia kan NSAID ya, NSAID. Pernah dilaporkan menyebabkan fenomena perdarahan bila diberikan pada ibu hamil ya. Ada PTC menyebabkan hematuria, sefalohematoma, pendarahan pada subkonjungtiva. Sehingga rekomendasi untuk analgesik yang aman selama kehamilan adalah si acetaminophen atau paracetamol. Pemberian indometasin pada kehamilan sebenarnya bisa digunakan ya, dia untuk off-label use-nya adalah penutupan pada ductus arteriosus dini akibat hambatan bradikinin dan prostaglandin yang menjaga ductus arteriosus tetap terbuka ya. Atau indikasi lain adalah untuk rheumatoid arthritis, ductocolitik dan mengurangi cairan amnion pada polyhydramnion. Namun akan beresiko perdarahan. Ya tentu saja akan dimonitoring ketika tetap digunakan pada ibu hamil. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi resiko untuk organogenesis sebenarnya terjadi pada trimester awal ya. Pada trimester awal ya, ini kan trimester awal itu 3 bulan pertama ya, karena pembentukan organ besar-besaran pada trimester awal. Jadi ketika ada wanita hamil memasukkan obat yang resiko karsinogenik, terutama pada trimester awal, maka kemungkinan besar janin yang dikandung akan cacat. Nah, di sini penggunaan antibiotik pada ibu hamil ya, kemudian antibiotik pada ibu hamil. Sebenarnya sama dengan kalau lebih mudahnya melihat kategori A, B, C, D yang tadi ya. Tapi kalau di sini ada lagi diklasifikasikan, misalnya penisilin. Penggunanya aman, kemungkinan aman. Ada efek buruknya enggak? Efek buruk kalau dia alergi kemungkinan akan mensensitasi dari si janin. Ya, tapi pada kenyataan di lapangan ya aman diberikan sih untuk antibiotik si golongan penisilin ketika diberikan pada ibu yang hamil. Untuk yang lain mungkin bisa dibaca ya tabel ini. Nah, untuk obat yang digunakan pada masa kehamilan, di mana sebaiknya diresepkan yang manfaatnya yaitu yang lebih besar ya. Jadi nggak sembarangan dikit-dikit obat pada ibu hamil karena akan khawatir menyebabkan resiko pada si janin. Dan sedapat mungkin segala jenis obat dihindari pada trimester awal kehamilan. Ya. Bila diperlukan, lebih baik obat-obatan yang telah dipakai luas. Jadi ketika memang pusing ya paracetamol. Jadi kan udah jelas ya paracetamol kategori B tidak punya dampak pada janin. Jadi jangan mencoba obat-obat yang belum pernah ada data penelitian sebelumnya. Dan obat sebaiknya digunakan dengan dosis terkecil dan waktu yang singkat mungkin ya. Dan dihindari kombinasi obat kalau bisa. Karena ya tadi ya resiko terjadinya teratogenik pada si janin. Selanjutnya adalah farmakologi obat pada masa menyusui. Tadi kita membahas farmakologi obat pada masa kehamilan. Di mana akan terjadi perubahan farmakokinetik obat juga pada masa menyusui. Kenapa? Karena homeostasis fisiologisnya, lebih tepat fisiologis pada wanita menyusui juga akan berbeda. Di mana hampir semua obat itu yang diminum oleh wanita yang menyusui akan terdeteksi dalam ASI atau air susu ibu. Di mana untungnya konsentrasi obat di ASI biasanya rendah.
Ya, tapi ada juga obat yang konsentrasi ibunya minum ya obat ya, tapi konsentrasi obat di ASI-nya tinggi sehingga itu nggak boleh diberikan pada janin. Di mana konsentrasi obat dalam darah ibu dia merupakan faktor utama yang berperan pada proses transfer obat ke ASI. Selain dari faktor-faktor fisikokimia obat, volume darah atau cairan tubuh, curah jantung yang meningkat pada kehamilan, yang akan kembali normal setelah 1 bulan pasca melahirkan. Sehingga pemberian obat secara kronik atau secara lama mungkin menyesuaikan atau memerlukan penyesuaian dosis ya. Jadi tidak tidak langsung diberikan pada dosis tertentu, tapi ada butuh penyesuaian. Di mana obat yang larut dalam lemak atau lipofil atau nonpolar dan tidak terion ya, itu mudah melewati membran sel alveoli dan kapiler payudara. Ya. Obat yang lipofil ya tidak terion, dia akan mudah melewati sel alveoli dan kapiler payudara sehingga akan mudah terdistribusi dalam ASI. Begitu juga dengan obat yang ukuran partikelnya kurang dari 200 Dalton, maka dia akan mudah melewati pori membran epitel dari payudara. Dan obat yang terikat dengan protein plasma tidak dapat melewati membran. Hanya obat yang tidak terikat atau obat bebas saja yang bisa melewatinya. Di mana plasma relatif sedikit lebih basa dari ASI. Jadi, obat yang bersifat basa lemah di plasma akan lebih banyak dalam bentuk tidak terionisasi, sehingga mudah menembus membran alveoli dan kapiler dari payudara. Sesampainya di ASI, ya obat-obat yang bersifat basa tersebut akan mudah terion, sehingga nggak mudah untuk melewati membran kembali ke plasma. Fenomena ini disebut dengan ion trapping. Jadi, kalau kita lihat di sini yang mempengaruhi mudahnya suatu obat masuk ke dalam ASI adalah satu, dia larut dalam lemak atau lipofil. Kedua, yang tidak terion. Yang ketiga, yang ukurannya kurang dari 200 Dalton. Yang berikutnya adalah obat yang terikat dalam protein plasma. Berikutnya, obat yang bersifat basa. Basa itu biasanya cenderung menjadi tidak terion. Namun ketika masuk di ASI ya, biasanya akan beberapa obat akan mengalami ion trapping ya. Maka obat tersebut akan terion sehingga malah nggak jadi keluar lewat ASI. Kalau yang bersifat basa lemah. Di mana rasio M dan P ya adalah perbandingan konsentrasi obat di ASI ya, perbandingan obat di ASI dan obat di plasma ibu ya, perbandingan antara konsentrasi obat di ASI dan plasma ibu. Rasio M dan P yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa obat lebih banyak berpindah ke ASI. Jadi kalau misalnya rasio M dibandingkan P kurang dari 1, maka menunjukkan obat lebih sedikit berpindah ke ASI. Jadi kalau kita lihat yang bagus yang mana, berarti yang rasio M banding P-nya kurang dari 1. Pada umumnya ya, kadar puncak obat di ASI kalau misalnya seseorang wanita menyusui itu minum obat, maka kadar puncak obatnya itu timbul atau muncul sekitar 1-3 jam sesudah ibu tersebut minum obat. Tapi tergantung juga CP max-nya, karena konsentrasi CP max atau T max ya. CP max dan T max konsentrasi maksimal dan waktu untuk mencapai konsentrasi maksimal dari suatu obat-obatan itu bervariasi tergantung pada obat yang diminum. Hal ini mungkin dapat membantu yang mempertimbangkan, kalau ini secara umum ya 1-3 jam, sehingga membantu mempertimbangkan untuk tidak memberikan ASI pada kadar puncak obat tersebut. Kenapa? Karena lagi tinggi-tingginya konsentrasi obat dalam plasma. Bila ibu menyusui dan ingin tetap memberikan obat, ingin tetap minum obat ya yang dia toksik, kemudian maksudnya berpotensi untuk konsentrasi dalam ASI-nya tinggi, maka sementara bayinya nggak boleh minum ASI ya, ASI-nya akan dipompa tetapi dibuang ya. Dimana ASI itu bisa diberikan lagi nanti untuk ke janin, ke bayinya. Kalau saya tulis di sini 5 kali waktu paruh, tapi kalau ingin aman 7 kali dari waktu paruh. Ya kalau waktu paruh obatnya misalnya minum waktu paruh obatnya 7 jam, 7 kali 7 berarti selama 49 jam tidak boleh diberikan kepada
janin, harus dipompa keluar. Ya, yang aman sebenarnya 7 kali waktu paruh. Di sini 5 kali waktu paruh sebenarnya sudah aman, tapi mau lebih aman lagi 7 kali waktu paruh dari suatu obat-obatan. Di mana dalam perpindahan obat dalam ASI, ya, sebagian besar obat ditransfer ke ASI melalui difusi pasif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah farmakokinetika dari si ibu, yang kedua adalah sifat fisiologis dari si ASI, di mana secara umum terdapat hubungan langsung antara dosis yang diterima oleh ibu dengan kadar dalam ASI. Jadi, dosis berapa sih dosis obat yang diminum oleh ibu, biasanya akan berbanding lurus dengan kadar obat yang terdeteksi dalam ASI. Rute pemberian obat juga akan mempengaruhi kadar obat dalam plasma ibu. Jelas kalau pemberiannya intravena atau parenteral, maka kadar obat dalam plasmanya lebih tinggi daripada pemberian secara peroral. Kemudian adalah sifat fisiologis dari ASI. Kita tahu bahwa ASI memiliki pH yang lebih rendah daripada plasma, di mana kapasitas ikatan protein yang lebih rendah dan kadar lemak yang lebih tinggi. Jadi, ini juga akan mempengaruhi perpindahan obat ke dalam ASI. Yang berikutnya adalah dipengaruhi oleh sifat fisikokimia dari obat-obatan, pKa, ya, di mana obat yang bersifat asam, bersifat basa, akan lebih banyak terdistribusi dalam ASI daripada obat yang bersifat asam. Berikutnya adalah ikatan protein. Obat yang banyak berikatan dengan protein cenderung tetap berada dalam plasma ibu, ya, karena obat yang bebas itu yang hanya bisa menembus ke ASI. Obat yang terikat tetap di plasma ibunya. Yang lipofil tadi saya sampaikan bahwa obat semakin lipofil, semakin nonpolar, ya, semakin larut lemak, maka dia semakin mudah untuk menembus ASI. Di sini saya sebutkan bahwa rasio benefit dan resiko penggunaan pada ibu menyusui dapat dinilai dengan mempertimbangkan yang pertama, farmakologi obat. Ada nggak reaksi yang tidak dikehendaki ketika obat tersebut bisa diminum sampai ke janin atau ke bayi, bukan janin, bayi ya. Ada nggak metabolit aktifnya? Ada